Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, izinkan saya Cahya Aning Seperti dengan NIM 232180159 dari kelas 3 SD 2D yang merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk mempresentasikan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan. Psikologi pendidikan juga merupakan studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dan di dalamnya mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Di dalam ruang lingkup psikologi pendidikan terdapat gejala-gejala kejiwaan. Hal tersebut meliputi perhatian, ingatan, berpikir, fantasi, motivasi. Dan untuk selanjutnya ada perbedaan individu, yang masing-masing individu memiliki inteligensi, minat bakat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Dan di sini ada hubungan psikologi dengan pendidikan, yaitu untuk membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain membantu peserta didik agar mereka berkembang, psikologi juga penting dalam pendidikan. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Berikut adalah kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Yang ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Selanjutnya ada pengaruh kondisi sosial terhadap belajar dan pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Dan untuk selanjutnya, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Untuk yang selanjutnya ada metode pendidikan. Metode yang pertama yaitu metode introspeksi. Peserta didik diminta untuk mengamati dan melaporkan pengalaman, pikiran, perasaan, atau proses mental mereka sendiri secara mendalam. Contohnya, guru meminta siswa menulis jurnal tentang bagaimana mereka merasa saat belajar topik baru atau menyelesaikan tugas tertentu. Untuk kelebihannya, memberikan wawasan tentang proses mental siswa dan dapat membantu mereka memahami cara belajar. Untuk kelemahannya, subjektif dan sulit untuk diverifikasi atau diukur secara objektif. Dan metode yang kedua yaitu metode observasi. Metode observasi yaitu mengamati perilaku siswa dalam situasi alami atau terkendali tanpa intervensi. Contohnya, mengamati bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas atau menyelesaikan tugas secara kolaboratif. Untuk kelebihannya yaitu data yang diperoleh adalah autentik dan dapat memberikan gambaran nyata tentang perilaku siswa. Dan untuk kelemahannya bisa karena pengamat dan siswa memungkinkan mengubah perilaku mereka jika tahu mereka sedang diamati. Yang ketiga adalah metode klinis. Metode klinis ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan siswa untuk memahami masalah psikologis atau pendidikan yang spesifik. Contohnya, sesi konseling individual dengan siswa untuk mengatasi kecemasan atau masalah belajar. Dan untuk kelebihannya, memberikan pemahaman mendalam dan solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk kelemahannya, memakan waktu dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke siswa yang lain. Untuk metode selanjutnya adalah metode diferensial. Metode diferensial meneliti perbedaan individual antara siswa dalam berbagai aspek seperti kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian. Contohnya, tes psikologis untuk mengukur kecerdasan atau gaya belajar siswa. Untuk kelebihannya, membantu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi. Kelemahannya, kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam.
Metode yang terakhir adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini melibatkan manipulasi satu atau lebih variabel independen dan pengamatan efeknya pada variabel dependen untuk menentukan hubungan sebab akibat. Contohnya, eksperimen untuk melihat apakah penggunaan teknologi seperti tablet atau HP dalam kelas meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk kelebihannya memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel dan menentukan hubungan sebab akibat dengan jelas. Dan untuk kelemahannya, setting eksperimen mungkin tidak mencerminkan situasi kehidupan nyata dan bisa ada efek dari manipulasi variabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.